Baik, kita lihat bentuk aplikasi realnya. Pemupukan di areal yang miring atau berbukit seperti ini. Ketika curah hujan sudah mulai berkurang, kita lakukan metode yang seperti ini, tidak ditanam. Maka kita jatuhkan pupuk adalah di daerah di atas yang ini. Seperti ini bentuknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter, salam tanam berduri. Kali ini bersama Yopi Perkebunan Mandor, yaitu menjelaskan tentang seputar perkebunan sawit dan juga untuk Anda pencinta kelapa sawit yang ada di Indonesia. Kali ini Yopi Perkebunan Mandor akan membahas tentang hal yang positif dan juga berdampak buruk dalam kita melakukan pemupukan urea di areal miring ataupun perbukitan dan di area yang datar. Di sini kita akan kaji bagaimana cara pemupukannya dan bagaimana cara kita untuk minimalisir ataupun mengurangi yaitu risiko penguapan pada pupuk urea, yang mana pupuk urea mengandung kadar nitrogen yang cepat menguap, dan bagaimana yang dipupukkan itu bermanfaat dan berguna. Di sini saya melakukan pemupukan di areal datar dan di areal yang miring. Mari kita masuki bagaimana cara pemupukan yang baik dan bagus. Nah, kalau di daerah yang datar, pemupukannya di curah hujan tinggi tidak akan berpengaruh ataupun risiko pupuknya hanyut atau hilang. Daerah datar bisa dilakukan pemupukannya seperti ini. Dan apabila terkena oleh hujan, daerah datar ini akan menyerap pupuknya ke tanah. Ini bentuk pemupukan di areal yang datar. Kalau di daerah miring, itu proses pelaksanaannya agak rumit. Ini adalah posisi menurun daerah perbukitan. Saya akan lihat contohnya daerah ini. Nah, begini. Ini menurun ya. Sampai ke bawah kita lihat. Jadi bagaimana cara memupuknya kita di areal berbukit ataupun miring pas di curah hujan tinggi dengan menggunakan cangkul? Kita harus lakukan penggalian di 3 titik, yaitu di dataran yang tingginya. Yang pertama adalah di sini. Kita buat di sini kurang lebih 1 meter. Kemudian di sudut situ, kemudian di sudut sini. Berarti kita buat 3 titik. Itu kita lakukan penggalian. Kemudian di daerah yang menurun seperti ini, jangan diberikan pupuk ataupun digali. Cukup 3 kita bagi dengan dosis 1 kilo.
di saat curah hujan tinggi. Kalau kita lakukan pemupukan di metode yang kedua, yaitu tidak dibenam atau ditanam pupuknya, kita lakukan seperti pemupukan biasa urea, yaitu apabila hujan sudah mulai sedikit, kita lakukan pemupukannya dari sini dengan dosis 1 kilo. Kita cari medianya seperti ini, seperti agak datar, seperti ini. Tidak dilakukan di daerah yang menurun. Baik, kita lihat bentuk aplikasi realnya. Pemupukan di areal yang miring atau berbukit seperti ini. Ketika curah hujan sudah mulai berkurang, kita lakukan metode yang seperti ini, tidak ditanam. Maka kita jatuhkan pupuk adalah di daerah di atas yang ini. Seperti ini bentuknya. Ya. Ini dengan dosis 1 kilo. Ini batang sawit. Dan di daerah yang ini adalah penurunan. Di sini tidak kita taburkan pupuk. Jadi apabila setelah subuh embun akan turun, dia akan melarutkan pupuk urea ini dan diikat oleh tanah. Maka pupuk ini kemungkinan kecil sekali risiko terjadinya penguapan ataupun hanyut oleh air. Dengan syarat kita lakukan pemupukan curah hujan mulai berkurang. Metode pemupukannya di areal miring ataupun berbukit. Baik sobat, cara kita memahami ataupun melakukan tata cara pemupukan di areal berbukit ataupun menurun pada masa musim hujan, curah hujan tinggi, Anda jangan lakukan pemupukan dulu. Sebenarnya pupuk urea memang bagus kita lakukan di saat curah hujan tinggi. Tetapi kita lakukan tata caranya apabila curah hujan tinggi, Anda lakukan itu metode yang pertama. Melakukan dengan penggalian tanah dengan menggunakan cangkul. Ini memang tenaga kita ekstra dan juga beban yang kita lakukan sangat berat sekali. Boleh dikatakan cara yang rumit. Kalau kita memupuk di areal datar, risiko yang kita hadapi penguapannya tinggi adalah pada musim panas. Di areal datar curah hujan tinggi bisa dilakukan pemupukan. Sedangkan di areal perbukitan, jika curah hujan tinggi, jangan dilakukan pemupukan. Jika curah hujannya tinggi, tetap melakukan pemupukan. Anda lakukan metode, yaitu metode ekstra, dengan melakukan penggalian lubang tanah dengan menggunakan cangkul, kemudian pupuknya ditimbun. Yang kedua, di areal miring ataupun perbukitan, ingin melakukan pemupukan metode tidak penanaman atau ditimbun, Anda bisa lakukan di waktu curah hujan mulai berkurang tetapi tidak memasuki musim panas, dan penaburannya diletakkan di atas yang telah saya jelaskan tadi. Baik, sampai di sini seputar tutorial pemupukan urea di kebun kelapa sawit
Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di channel saya berikutnya.